Oke, di sini saya akan coba menerangkan tentang subgroup. Saya mengambil definisi dari buku Galian, yaitu buku yang berjudul Contemporary Abstract Algebra, karangan dari Galian, terbit tahun 2010. Diberikan G star adalah grup. Terdapat himpunan bagian sejati dari G yang dilengkapi dengan operasi biner star, yaitu operasi yang sama dengan operasi biner di grup G. H disebut sebagai subgrup dari grup G jika H star itu merupakan grup. Diingat bahwa himpunan bagian sejati itu adalah himpunan yang tidak kosong dan bukan hanya himpunan bagian yang tidak sama dengan himpunan utama, ya. Itu adalah himpunan bagian sejati. Nah, notasi dari subgrup H merupakan subgrup dari G adalah seperti ini. Seperti ini ya notasinya. Oke. Diperhatikan, jadi nanti kalau ada bentuk seperti ini dalam konteks kita berbicara pada abstrak, grup aljabar abstrak itu adalah merupakan subgrupnya. Oke. Nah, di sini akan saya berikan dua contoh, yang satu merupakan subgrup dan yang satu bukan merupakan subgrup. Oke, yang pertama, set himpunan atau set adalah himpunan semua bilangan bulat yang dilengkapi operasi penjumlahan merupakan grup. Dan dibentuk suatu himpunan M, ya. Himpunan M adalah himpunan semua bilangan genap. Pada himpunan M juga dilengkapi operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, ternyata M dengan operasi penjumlahan bilangan bulat itu ternyata merupakan subgrup dari himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Karena apa? Kalau kita dapat menyatakan bahwa M dengan operasi penjumlahan itu adalah grup. Pertama, tertutup dipenuhi, asosiatif terpenuhi, punya elemen identitas, yaitu apa? Elemen identitasnya adalah bilangan 0. Ya, karena 0 itu dapat dinyatakan 2 kali sesuatu. Nah, sesuatunya adalah 0. Ya. Oke, dan setiap elemen punya inverse. Oke. Nah, untuk contoh kedua, jika saya bicara pada set adalah himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, dibentuk himpunan N. Himpunan N adalah himpunan semua bilangan ganjil. Nah, pada himpunan N dilengkapi operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ternyata N yang merupakan himpunan semua bilangan ganjil itu bukan merupakan subgrup dari semua bilangan bulat yang operasinya penjumlahan. Nah, ini karena apa? Karena tidak punya elemen identitas. Tidak punya elemen identitas. Nah, elemen identitas pada set itu kan 0. Nah, apakah 0 itu merupakan bilangan ganjil? Bukan, karena kita tahu definisi X adalah bilangan ganjil. Itu artinya X dapat dinyatakan sebagai 2K plus 1. Nah, apakah kita dapat menemukan K? Jika ditambah kalikan 2 ditambahkan dengan 1, itu hasilnya 0. Ternyata tidak bertemu, maka aksioma ketiga tidak dipenuhi sehingga N dengan operasi penjumlahan itu bukan grup, dan kesimpulannya bahwa N itu bukan subgrup dari himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, ada suatu teorema yang mempermudah kita untuk membuktikan suatu subgrup itu dengan tidak membuktikan 4 aksioma itu, hanya membuktikan sifat ini. Jadi, ada teorema, saya ambil juga dari buku abstrak
contemporary algebra miliknya kalian, yaitu diberikan geser adalah grup. Terdapat H merupakan himpunan sejati dari G yang dilengkapi dengan operasi biner stat, yaitu operasi biner yang sama dengan operasi biner pada grup G. H disebut sebagai subgrup dari grup G jika hanya jika apa? Untuk setiap A, B elemen H, elemen himpunan bagian sejatinya itu, A star B inverse itu akan elemen H. Jadi, untuk mempermudah membuktikan H merupakan subgrup dari G, itu dengan menggunakan teorema ini 3.2. Nah, buktinya sudah saya coba tuliskan, silahkan Anda pelajari. Ini sudah saya buktikan dengan jelas. Ini ya. Oke, nah berikutnya saya akan memberikan contoh penggunaan teorema 3.2 untuk membuktikan subgroup. Nah, diketahui M 2 kali 2 set yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan pada matrik ukuran 2 kali 2 atas bilangan bulat itu merupakan grup. Nah, dibentuk suatu himpunan bagian dari M. Ingat ya, ini baru himpunan bagian. Himpunan bagian dari M, yaitu 2 kali 2 set, yaitu himpunan N yang merupakan himpunan semua matrik ordo 2 kali 2 dengan entry pada baris pertama kolom kedua itu 0 dan selainnya, entry-entry lainnya adalah anggota himpunan semua bilangan bulat dan dilengkapi operasi penjumlahan pada matrik 2 kali 2 atas bilangan bulat. Nah, tunjukkan apakah N itu subgrup dari M 2 kali 2 set. Di sini, untuk membuktikan saya memakai dua langkah. Pertama adalah N itu tidak kosong. Karena apa? Karena di sini baru disebutkan himpunan bagian saja, bukan himpunan bagian sejati. Kalau hanya disebutkan himpunan bagian, maka kita harus menunjukkan bahwa N itu bukan himpunan kosong. Nah, oke. Yang pertama, N bukan himpunan kosong dengan memilih elemen pada grup M 2 kali 2 set dengan operasi penjumlahan. Ingat, sifat pada grup, elemen identitas pada grup itu tunggal. Maka, elemen identitas pada subgrupnya itu akan sama dengan elemen identitas pada grup utamanya. Nah, di sini elemen identitasnya adalah E, yaitu matriks 0. Yaitu adalah matriks yang entry-entry-nya 0 semua. Ya, ternyata matriks 0 itu memenuhi syarat keanggotaan dari N. Jadi telah terbukti bahwa N itu bukan himpunan kosong. Nah, yang kedua adalah kita membuktikan bahwa untuk sembarang dua elemen dari N, A tambah B itu akan menjadi anggota A ditambah B inverse itu merupakan anggota dari N. Nah, ambil sembarang A, B, elemen N. Artinya apa? Artinya bahwa A itu adalah matriks segitiga. Matriks yang bentuknya pada entry baris pertama kolom kedua 0, yang lainnya adalah sembarang bilangan bulat. B juga begitu. Nah, karena B itu elemen dari M 2 kali 2 juga. Ya kan? Dan kita tahu bahwa M 2 kali 2 dalam set itu adalah grup. Maka pastilah B ini punya inverse. Nah, inverse dari B ini bentuknya seperti ini. Nah, akan dibuktikan bahwa A tambah B inverse elemen dari N. Nah, prosesnya seperti ini sudah saya tuliskan. Ini diketahui. Ini adalah definisi penjumlahan matriks. Ya kan?
Oke, nah di sini sudah saya jelaskan, maka terbukti bahwa A ditambah B inverse juga merupakan elemen N. Dari A dan B itu terbukti bahwa N merupakan subgrup dari himpunan semua matik 2x2 dengan entry-nya adalah bilangan bulat. Begitu penjelasan tentang subgroup. Terima kasih.